له على توفيق والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm, insyaallah, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah ilmu yang dimana ilmu ini masih menjadi kajian yang awam di antara kita. Mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang sering mengikuti kajian-kajian seperti ini ya, kajian-kajian kitab yang dimana kitabnya ini berdasarkan hasil dari kajian sebuah organisasi Islam. Dan sebelum kita mulai, seperti yang kita ketahui bersama, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji kitab standar syariah yang dikeluarkan oleh AWIFI. Untuk teman-teman yang belum tahu AWIFI itu apa? AWIFI adalah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Ini merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1991, di mana organisasi ini berkedudukan di Bahrain, dan organisasi ini merupakan organisasi Islam internasional yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, atau hal-hal yang berkaitan dengan etika dan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam. Jadi dalam organisasi ini dikaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan standar syariah ataupun audit-audit dan akuntansi, yang dimana hasilnya ini dapat diimplementasikan di beberapa negara atau menjadi rujukan di suatu negara dalam menetapkan standar syariahnya. Di mana sebagai organisasi internasional yang independen, AWIFI didukung oleh kelembagaan, di mana anggotanya ini lebih dari 200 yang tersebar di 40 negara, termasuk di antaranya bank sentral di beberapa negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Dan saat ini AWIFI sudah menerbitkan 88 standar, termasuk di antaranya 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 7 standar governance, dan 2 standar etika, serta yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini yaitu 40 standar syariah. Di mana standar syariah AWIFI ini telah diadopsi dan diimplementasikan di beberapa negara, terlebih khusus di bank sentralnya atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan prinsip keuangan syariah. Di mana yang kita ketahui bersama pada beberapa tahun terakhir ini, industri ekonomi syariah di Indonesia ini sangat-sangat bertumbuh dan mempunyai peluang besar untuk terus-menerus bertumbuh. Dan di mana salah satu negara yang mengadopsi atau melakukan implementasi dari standar syariah yang dikeluarkan oleh AIFI adalah Indonesia, di mana salah satunya DSN MUI dalam beberapa hal turut mengambil, merujuk pada standar-standar yang ada di dalam AWIFI, dan juga lembaga-lembaga fatwa lainnya yang terintegrasi di Indonesia. Nah, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang akan membersamai kita dalam kajian standar syariah AWIFI ini adalah Devin, di mana beliau ini merupakan salah satu ustadz yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang business administration, di mana beliau juga memiliki keahlian ataupun memiliki kemampuan yang insya Allah kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang fikih muamalah. Di mana seperti kita bisa lihat di sini, beliau turut andil dalam melakukan alih bahasa dari beberapa kitab-kitab ataupun beberapa makalah, di mana untuk teman-teman yang ingin mendapatkan link-link makalah yang beliau terjemahkan atau link-link buku yang beliau terjemahkan, insya Allah nanti akan di-share linknya. Dan beliau juga memiliki beberapa sertifikasi, di antaranya mungkin
sertifikasi level 1 pelatihan DSN MUI, pelatihan pengawas syariah, di mana beliau telah menyelesaikan level 1-nya dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melanjutkan di level selanjutnya. Dan beliau juga turut andil dan hadir dalam beberapa seminar dan conference. Dan salah satunya yang paling update adalah mungkin diskusi ekonomi Islam yang berkaitan dengan cryptocurrency yang makin lama makin hari ini semakin berkembang keilmuan insyaallah. Dan alhamdulillah telah membersamai kita beliau. Assalamualaikum Ustaz Devin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah antum sudah siap ya berbagi ilmu kepada kami semua di sini. Insya Allah. Cuman Insyaallah. kamera Anda tiba-tiba ada problem, jadi Anda share screen aja ya. Insyaallah. Enggak apa-apa Ustaz Devin. Taib, tidak berlama-lama lagi, insyaallah kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustaz Devin, di mana kami sangat mempersilahkan teman-teman untuk merangkum ataupun membuat catatan-catatan, dan kemudian jikalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti setelah penjelasan yang beliau sampaikan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Pada Ustaz Devin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Devin Halim. Saya sekarang bekerja sebagai representasi broker di salah satu perusahaan efek syariah, di perusahaan efek syariah. Kebetulan saya juga mempelajari standar-standar syariah ini sebelum saya masuk ke dunia pasar modal dan lain sebagainya. Insya Allah saya di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi saya tidak menyuruh antum mengikuti ana atau misalnya harus ikut atau fatwa ana pasti benar, tidak. Dan ana juga tidak merasa lebih tinggi daripada antum-antum di sini. Jadi kita belajar bersama saja. Baik, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah nitaqul mi'yar. Jadi di sini kita mempelajari apa aja sih yang dicakup oleh standar ini. Jadi standar AOIV ini adalah standar pelaksanaan akad-akad syariah di lembaga keuangan syariah. Jadi sebenarnya cetakannya aslinya adalah untuk LKS, lembaga keuangan syariah. Namun karena standarnya cukup komplit ya, cukup komprehensif, jadi bisa dipraktikkan bahkan di dunia real sekalipun. Jadi yatanawal hadal mi'yar al-qurud wa ma yusahibuha min manafi' aw takalif. Jadi standar ini mencakup akad-akad pinjaman qard dan yang menemaninya dari berbagai jenis manfaat dan kos. Jadi qard dan anak-anaknya yang berupa manfaat dan kos. Sawaun akanat muassasah muqridah atau muqtaridah. Jadi sama saja apakah LKS muassasah ini khusus lembaga keuangan kalau di standar ini, cuman insya Allah standar ini bisa dipakai di mana saja. Cuman karena ini khusus LKS, jadi dikhususkan muassasah muqridah atau muqtaridah, kreditur atau debitur. Wala yatanawal hadzal mi'yar ma laysa qardun. Jadi yang bukan qard gak masuk ke sini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang hutang jual beli dalam akad murabahah dan segala macam, itu tidak dibahas di sini. Seperti harga jual beli tunda, bai ajil, jadi yang murabahah salam istisna dan semacamnya itu tidak dibahas di sini. Wal hisabat al istithmariyah. Jadi program-program investasi bank atau reksadana tidak masuk karena mereka punya standar sendiri. Baik, bismillah. Ta'riful qard al-qard tamliku malin misliyin liman yulzimuhu raddu mislih. Jadi qard itu adalah memberikan harta misli. Misli ini adalah sesuatu yang punya bandingannya atau penggantinya di pasar. Jadi contohnya misalnya mobil baru atau misalnya telur. Jadi sesuatu yang di pasaran itu banyak, atau misalnya HP dengan spesifikasi tertentu atau model tertentu. Liman yulzimuhu raddu mithlih. Jadi harus dikembalikan semisalnya. Jadi kalau misalnya kita minjem dolar ya baliknya dolar. Kita minjem rupiah baliknya rupiah. Jadi untuk menggantikan harta qard dengan harta yang tidak semisalnya, misalnya
mengembalikan rupiah dengan dolar, itu ada kaidahnya tersendiri. Seperti misalnya nomor satu adalah tidak boleh mengembalikan harta korot dengan kesepakatan di awal itu dibalikannya tidak serupa. Contoh, misalnya saya dan Mas Fatih sudah sepakat untuk Mas Fatih minjam ke saya misalnya uang $1.000, tapi saya minta di awal pengembaliannya nanti dengan rupiah, itu tidak boleh. Terus yang kedua adalah harus dengan harga pada saatnya, pada saat pengembalian. Jadi tidak boleh meskipun tidak sepakat di awal, tapi ketika pengembalian harganya adalah harga diukur ketika harga dia minjem. Itu tidak boleh juga sama. Lalu di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah arkanul qard wa syurutuh. Jadi syarat-syarat qard dan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah yang aqidul qard bil ijabi wal qabuli bilafzil qard was salaf. Jadi akad qard itu terikat dengan ijab qabul dengan lafaz qard atau salaf. Mungkin ini bagi yang berbahasa Arab, kalau di Indonesia apapun kata-katanya selama memang sudah tahu bahwa ini adalah akad pinjaman itu boleh. Terikat jadinya akad qard itu dan sah. Pokoknya selama niatnya sudah diketahui boleh. Contohnya misalnya kita ngomongnya minjem atau misalnya kita ngomongnya ambil dan segala macam. Selama sudah tahu bahwa akadnya qard maka sah qardnya dan berlaku hukumnya. Yushtarat fil muqrid ahliyat at-tabarru' dan yushtarat fil muqtarid ahliyat at-tasarruf. Nah, ini sangat menarik ya. Maksudnya apa sih perbedaan antara ahliyat at-tabarru' wa ahliyat at-tasarruf? Jadi ahliyat at-tasarruf ini tidak memiliki kekuatan sebesar ahliyat at-tabarru'. Dalam artian contohnya adalah seperti ini. Seseorang yang memiliki atau menguasai harta anak yatim dan diwakilkan untuk menjadi wali anak yatim dan mengurusnya itu tidak punya ahliyat tabarru' tapi punya ahliyat tasarruf. Jadi ahliyat tasarruf dalam harta anak yatim ini misalnya boleh dibelanjakan kebutuhan umumnya, boleh dibisniskan, boleh dipakai untuk kebutuhan anaknya dan lain sebagainya. Itu boleh. Tapi wali anak yatim ini tidak boleh bersedekah dengan harta anak yatim tersebut. Jadi tabarru' itu adalah atau berbuat baik. Jadi tidak boleh sedekah, tidak boleh melakukan wakaf yang tidak berguna untuk anaknya di dunia ya, kita tidak bicara di akhirat, tapi mewakafkan, bersedekah dan infak dengan harta anak yatim itu bagi walinya tidak boleh. Yang boleh hanya zakat karena itu regulator dan regulasi dan wajib. Jadi perbedaannya adalah tasarruf ini adalah melakukan transaksi apapun selain yang khusus kebajikan. Sementara tabarru' ini adalah khusus kebajikan yang tidak memberikan manfaat duniawi terhadap pemilik harta atau walinya. Next, yushtarat fi mahallil qard ay yakuna malan mutaqawwaman ma'luman misliyan. Nah, ini syarat harta qard itu pertama adalah harus harta yang mutaqawwam. Mutaqawwam itu adalah harta yang bernilai secara syariat. Jadi apa saja sih harta yang tidak bernilai secara syariat? Salah satunya adalah harta yang haram. Jadi kalau misalnya babi, khomer dan lain sebagainya itu tidak boleh. Dan yang kedua adalah sesuatu yang memang secara adat itu jumlahnya cukup untuk punya nilai. Jadi misalnya sebutir nasi itu tidak ada nilainya, maka dia tidak termasuk ke dalam malan mutaqawwama. Lalu makluman. Tentunya qard ini harus diketahui ya jumlahnya berapa, jenisnya apa, kapan pengembaliannya dan lain sebagainya. Lalu mithliyan. Mithliyan seperti yang sudah disebutkan tadi, sesuatu yang memiliki badil atau pengganti di pasar seperti telur, uang mata uang rupiah, mata uang dolar dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa melakukan akad qard pada sesuatu yang unik. Contohnya adalah lukisan, mobil yang sudah dipakai, foto dan lain sebagainya. Lalu yang melikul muqtarid mahallul qard. Jadi debitur memiliki objek akad qard
bil qabd. Jadi wa yathbut mithluhu fi dhimmatih. Jadi orang yang meminjam ini mendapatkan hak atas harta qoratnya ketika sudah dilakukan serah terima. Jadi kalau misalnya saya bilang nih sama misalnya sama salah satu di antara antum, saya pinjem dong uang 100.000 rupiah. Lalu antum bilang, nanti ya saya kasih 2 hari lagi. Maka kepemilikan harta itu tidak berubah langsung pada saat itu, tapi ketika antum serahkan. Jadi kalau misalnya antum tidak serahkan, berarti akad qorotnya tidak jalan-jalan. Karena tabarro itu asalnya adalah yathbut bil qabd. Berbeda dengan akad jual beli. Akad jual beli itu ketika sudah dibilang sah, berarti sudah mengikat. Sementara qorot tidak sampai objek qorotnya diserahkan. Lalu yang berikutnya al-aslu wujubu raddi mithil qorot fi makani taslimi. Asal hukumnya adalah mengembalikan harta qorot yang semisal di tempat di mana ia dipinjamkan. Aplikasi kontemporernya adalah contoh, Anda transfer uang dari untuk meminjamkan seseorang dari BCA, Anda transfer ke BNI Syariah. Maka kewajiban asalnya bagi orang yang Anda pinjamkan adalah mengembalikan lagi ke rekening BCA Anda. Jadi tidak dipindahkan ke rekening yang lain, misalnya BNI dan segala macam tanpa seizin Anda gitu. Terus ahkamul manfaah al-masyrutah fil qard. Ahkamul manfaah al-masyrutah fil qard yahrum ishtirat ziyadah fil qard lil muqrid wa hiya riba. Tidak boleh mensyaratkan penambahan dalam pengembalian qard yang diberikan kepada kreditur dan dia riba seperti yang antum ketahui di bank konvensional, pengembalian dengan berlebih bunga dan segala macam tentunya tidak boleh. Sawaun akan ziyadah fis sifah atau fil qadar. Kalau fil qadar mungkin kita sudah tahu ya, maksudnya minjem 1 juta rupiah dikembalikan 1.100.000. Nah, sifat, bagaimana sifat ini? Contohnya adalah kalau misalnya ada orang yang memiliki toko kurma yang bersebelahan, salah satu misalnya ada orang pembeli pengen beli, karena pengen beli kurma A, B, C, D, lalu toko yang ini tidak punya, lalu dia meminta kepada teman sebelahnya untuk misalnya untuk meminjamkan atau memberikan kurmanya dulu dia ganti. Nah, yang tidak boleh di sini adalah orang misalnya mintanya kurma kholas, besoknya minta kembalinya kurma ajwa. Nah, ini tidak boleh. Karena itu berarti sifatnya berubah, penambahan sifat karena ajwa lebih mahal dibandingkan kholas. Atau misalnya contoh lain adalah beras misalnya. Beras raskin ditukar dengan beras rojulili, nah itu nggak boleh. Sawaun kana ziyadah ainan atau manfaatan. Nah, ain kita sudah tahu, manfaah. Contohnya adalah saya pinjamkan kamu uang ini, tapi kamu harus berikan saya hak manfaat ruko yang ada di sana misalnya selama 1 tahun. Itu tidak boleh. Karena ini manfaatnya mu'tabar dan termasuk ke dalam tambahan riba yang tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan persyaratan tambahan manfaat misalnya gratis manfaat ruko atau misalnya bahkan pengurangan harga ruko yang sebelumnya disewakan dari A jadi C pun tidak boleh. Wasawawan akana ishtiratu ziyadah fil aqd am inda ta'jil al-wafa. Dan sama saja apakah sudah disyaratkan di awal atau disyaratkan ketika orang tidak bisa bayar. Jadi ketika perpanjangan waktu. Nah, yang di dalam perpanjangan waktu ini adalah disebut dengan riba jahiliyah. Seperti yang disebutkan di ibaratnya yang terdahulu adalah azirni azidka. Jadi tunggulah saya, nanti saya tambah untuk kamu. Nah, itu tidak boleh. Jadi misal contohnya yang paling jelas adalah denda keterlambatan. Jadi kalau misalnya terlambat harus nambah, itu tidak boleh sama sekali. Kecuali dengan disebutkan juga di standar AWF ini bahwa denda keterlambatan boleh dikenakan hanya jika digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi langsung masuk ke dana sosial dan itu sudah difatwakan juga oleh Fatwa DSN MUI nomor 123.
Au am khilal ajal, atau di tengah-tengah juga sama, tidak boleh. Wasawaun akan syart mansuson alaih au malhudon bil urf. Jadi sama saja apakah ditulis dalam akad atau misalnya disebutkan atau karena uruf juga sama saja tidak boleh. Pokoknya apapun wasilahnya untuk penyampaiannya tetap tidak boleh. Yajuz ishtiratul wafa fi ghairi baladil muqarrad. Nah, ini adalah masalah yang biasa disebutkan para ulama dengan nama masalah saftajah. Jadi, bagaimana kalau misalnya orang membayarkan hutang kepada orang yang ia pinjam uang darinya, tapi di selain negara. Jadi contohnya misalnya saya minjem dolar di Indonesia, nanti saya bayarnya di Amerika. Itu bisa terjadi kan? Nah, apakah produk turunannya adalah kalau misalnya orang mentransfer ke rekening selain rekening yang pertama kali dipinjamkan, misalnya orangnya minjemin dari BCA, nanti yang minjem mengembalikannya ke BNI, selama orang yang membolehkan itu boleh, karena termasuk dalam masalah sabtajah. Ahkamul manfa'ah ghairul masyruṭah fil qard la yajuz lil muqtarid taqdim ain aw badl manfa'ah lil muqrid fi athna' muddati qard idza kana dhalika min ajli qardi bi allam takun al 'adah jariyah bainahuma bidzalika qabla qard. Nah, ini adalah salah satu masalah yang penting juga. Kalau tiba-tiba orang yang dipinjamkan menjadi baik kepada yang meminjamkan. Contohnya misalnya tetangga yang sebelumnya tidak pernah berangkat kerja bersama-sama, ketika tiba-tiba yang satu minjemin, yang dipinjamkan langsung, ayo naik mobil sama Ana. Nah, itu tidak boleh, karena kalau tidak ada pinjaman tidak akan terjadi misalnya orang akan naik mobil sama dia dan segala macam. Baik, kecuali jika sudah terjadi adat. Jadi memang mereka biasanya numpang bareng, ketika minjemnya numpang bareng ya berarti tidak ada perubahan, sama saja. Itu boleh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba berubah karena dipinjamkan, tidak boleh. Kecuali jika kebaikan-kebaikan yang diberikan itu dianggap sebagai pengurang pinjaman. Jadi misalnya dihitung, kalau misalnya numpang mobil maka dihitung Grab car dari sini ke sana berapa, itu dikurangi dari hutangnya, itu boleh. Tapi kalau tidak boleh. تجوز زيادة على القرض في القدر أو صفة أو تقديم عين أو بدل منفعة عند الوفاء من غير شرط ولا عرف سواء كان محل القرض نقودا أو غيرها. Jadi boleh kalau misalnya yang minjem itu mengembalikan dengan lebih baik dari sifat atau qadar, tanpa disyaratkan atau tanpa ada adat yang memaksa dia melakukan hal tersebut. Jadi suka-suka dia aja, dia mengembalikan lebih, boleh. Karena dalilnya hadis Nabi SAW, khiyarukum ahsanuhum qadoan. Lalu istiratul ajal. Yajuz istiratul ajal fil qard. Fala yalzam al-muqtarid al-wafa qabla hululil ajal wa laysa al-muqrid mutalabatuhu bihi qablah. Amma idza lam yushtaratil ajal fa yajibu al-muqtarid al-wafa 'inda talab. Di sini yang menarik adalah kata-katanya yajuz, bukan yajib. Jadi qard itu boleh tidak berjangka. Makanya rekening bank itu dianggap qard meskipun tidak ada jangka waktunya, karena qard itu tidak wajib berjangka. Bahkan sebagian ulama ada yang tidak menyukai qard itu dijangkakan karena dia bisa masuk ke dalam bab riba nasiah. Jadi untuk memisahkannya dari riba nasiah, karena riba nasiah kan pertukaran dua harta riba yang misalnya satu ilat tapi waktunya tidak sama. Jadi kalau misalnya qard itu dijangkakan, maka dia bisa menjadi semirip dengan riba nasiah. Ini salah satu argumen ulama yang tidak menyukai qard itu dijangkakan. Tapi kalau di standar ini diambil pendapat yang boleh ya, tidak wajib. Jadi kalau misalnya boleh itu, kalau tidak dilakukan tidak mengapa. Jadi perbankan kan menggunakan dua sistem qard ini, qard tidak berjangka ketika menerima pinjaman dan qard yang berjangka ketika memberikan pembiayaan. Wala yalzamul muqtarid al-wafa qabla hulul ajal. Konsekuensinya adalah kalau misalnya muqtarid belum sampai jatuh tempo, maka dia belum wajib melunasi.
Dan ini memang biasa dilakukan kan ya, kalau misalnya belum jatuh tempo, tidak tidak wajib melunasi. Maka kalau misalnya kita minjem nih, kita minjem atau bukan kita minjem, kita meminjamkan orang, lalu kita butuh uang kepepet, tapi kita sudah keburu memberikan jatuh tempo, maka dia tidak wajib mengembalikan. Jadi ya sudah, itu adalah resiko karena kita sudah memberikan dia waktu. Tapi kalau tidak disyaratkan waktunya, kapan kita minta, maka dia harus mengembalikan. Seperti yang diamai dalam lam yushtaratil ajal, fayajibu alal muqtarid al-wafa inda talab. Jadi kalau misalnya tidak disyaratkan waktunya, mungkin resikonya orang nggak tahu bayarnya kapan, tapi kalau misalnya kita minta, dia harus balik. Lalu ishtiratul aqdin fil qard la yajuz istiratu aqdil bai' awil ijarah aw nahwihima min uqudil muawadat fi aqdil qard. Proses. Tidak boleh mensyaratkan akad jual beli atau ijarah atau yang semisalnya dari akad muawadat dalam akad qard. Dalilnya adalah la yahillu salafun wa bai' wala syartun fi bai'in wala ribhun ma la yutman wala tabi' ma laysa indak. Jadi tidak boleh menggabungkan bai' yang jual beli dan salaf. Salaf itu seperti yang disebutkan di awal standar di atas ya, bisa merupakan salah satu lafaz yang digunakan untuk akad qard. Nah, contohnya seperti apa? Salah satunya adalah kalau misalnya seseorang memberikan pembiayaan berbentuk qard kepada petani dengan syarat petani itu harus menjual barangnya ke dia. Jadi hasil panennya semua harus dijual kepada yang memberikan pembiayaan. Ini tidak boleh. Atau misalnya skema anjak piutang di mana perusahaan anjak piutangnya memberikan talangan terlebih dahulu. Nah, talangan ini kan aslinya akadnya qard karena dia harus dibayarkan dengan uang yang nanti dibayarkan oleh debitur aslinya peminta pembiayaan dengan anjak piutang ini. Tapi dia mensyaratkan juga ujroh wakalah. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ijarah dan bai' itu tidak boleh disyaratkan dengan akad qard seperti yang disebutkan di atas. Atau misalnya minjemin tapi lalu dia bilang, "Saya sewa dong ruko kamu dengan harga segini." Itu juga tidak boleh. Salah satu alasan tidak bolehnya adalah karena terjadi peluang mengambil manfaat dengan akad qard. Jadi kalau misalnya dia kepepet butuh uang, nanti dia terpaksa menjual barangnya misalnya dengan harga lebih murah atau menyewakan rukonya dengan harga di bawah harga pasar. Namun di sini juga menarik. Yang tidak boleh hanyalah baik ijarah dan semisalnya dari muawadhah. Jadi yang diperbolehkan adalah justru boleh mensyaratkan akad syirkah. Jadi contohnya adalah kalau misalnya orang minjemin uang, terus tapi dia bilang, saya gabung dong ke usaha kamu yang ini, nanti bagi hasilnya segini, segini, segini. Kalau misalnya dia setuju, maka itu boleh. Karena dia tidak termasuk akad muawadhah, tapi dia termasuk akad syirkah. Jadi bukan pertukaran, tapi perserikatan. Itu boleh. Jadi ini mungkin salah satu juga merupakan pintu ya atau solusi untuk menghindari salah fobai, akadnya syirkah saja. Lalu istiratul ju'al al-iqtiratil ghair. Yajuzu istiratul ju'al al-iqtiratil ghair ala ayya alla yakuna hilah ribawiyah wa yunzur mi'yar syar'i raqam 15 bisya'nil ju'alah alladhi ja fi akhirih syaritatun adamu ittikhadha dhalika dari'atan li amaliyatil iqtirat bifaidah bil istirat awil uraf awil tawatu' bainal muassasat. Jadi boleh mengambil upah untuk mewakili orang untuk melakukan hutang, untuk mewakili orang untuk melakukan akad hutang. Itu boleh, tapi tidak boleh menjadi hilah ribawiyah. Dan mi'yarnya di bab ju'alah, jadi ada standar nomor 15 bab ju'alah. Syaritatan adamu ittikhadha likadhari'atan li amaliyatil iqrad bil faidah bil istirat awil urf awil tawatu' bainal muassasat. Contohnya adalah kita meminjam melalui seseorang
Tapi seseorangnya ternyata dia sudah kong kali kong terlebih dahulu dengan yang meminjamkan. Nanti minta upah segini, nanti sebagian buat saya, sebagian buat kamu. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Karena itu adalah atau waktu juga istirot atau uruf itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya ternyata urufnya dia sudah kong kali kong biasa seperti itu, jadi sebagian upahnya dari yang mewakili untuk meminjamkan ini ternyata masuk ke kantong yang meminjamkan, itu tidak boleh juga. Contohnya seperti apa? Misalnya ada lembaga keuangan yang mungkin dia fungsi utamanya agregator, tapi dia bisa mewakili, menyediakan layanan, permintaan layanan dengan mudah melalui platformnya mereka untuk nasabah yang ingin. Jadi contohnya misalnya nasabah ingin mengajukan pembiayaan ke tempat fulan, nanti sama mereka dibantu dengan cara memberikan dokumen ABCDE dan segala macam. Ini tidak boleh upahnya dikongkali-kongkan atau dibagikan ke pemberi pembiayaan. Lalu nafaqatul khadamatul qard. Jadi ini ininya panjang sekali ya. Jadi yang dibolehkan adalah membebankan biaya real, biaya yang benar-benar dikenakan untuk melakukan akad qard tersebut kepada peminjam. Jadi tidak boleh lebih. Seperti yang disebutkan wa kullu ziyadah al masrufat al fi'liyah muharramah. Jadi harus real cost, biaya yang dikenakan tuh harus real cost. Dan itu mungkin bisa dihitung oleh lembaga masing-masing ya, tapi memang harus real cost dan tidak boleh ada tambahan. Jadi untuk menjaga bahwa akad qard ini bukan akad untuk mencari untung. Dan wajibu an tatawakha ad-diqqah fi tahdid al-masrufat. Harus detail, benar-benar dihitung biar tidak ada tambahan faidahnya. Wal asal ayyuhammal kullu qardin bi taklifatil khas bihi illa idza ta'assara dzalik. Nah, ini pembahasan yang ke bawah ini menarik ya. Jadi sebenarnya setiap hutang itu harus dikenakan biaya khususnya. Jadi setiap kasus permintaan pembiayaan dengan qard itu harus dikasih kos khusus karena mungkin setiap kasus berbeda dan segala macam. Tapi jika sulit, boleh dikenakan biaya rata-rata. Kama fi awiyatil iqrad al-mushtarakah. Jadi kalau misalnya di bank itu kan pinjaman itu kan banyak dan yang dihitung kan outstanding. Akhirnya yang dihitung adalah rata-rata cost. Jadi siapapun dikenakan cost yang tetap, tapi ketika dikumpulkan menutup semua cost pembiayaan qard yang dilakukan oleh perusahaan itu misalnya. Itu boleh. Nah ini dan tentunya cara-cara penetapannya dikoordinasikan dengan DPS ya, Hayat Raqabah Syariah, terus juga dengan bagian keuangannya dan segala macam ini sudah. Ini ada teknisnya saja, DPS koordinasi dengan finance dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting, la tadkhul fil masrufat al-fi'li al khadamat al-qurud al-masrufat ghairul mubashirah. Jadi, kos yang tidak berhubungan langsung dengan akad qard itu tidak boleh dikenakan terhadap akad qard. Contohnya gaji pegawai, terutama gaji pegawai yang tidak ngurusin qard. Jadi misalnya gaji pegawai di teller yang tidak berhubungan sama sekali dengan akad qard itu tidak boleh dikenakan ke biaya tersebut. Lalu kemudian sewa tempat atau misalnya biaya listrik atau misalnya peralatan atau misalnya dan lain sebagainya itu tidak boleh dikenakan. Lalu aham mutatbiqat al-mu'asirah. Jadi ini adalah praktek-praktek kontemporer. Yang pertama tentunya adalah hisabatul jariyah, rekening giro. Tentunya rekening giro seperti kita ketahui merupakan akad qard dan yang diperbolehkan dalam akad giro adalah pengenaan biaya admin. Admin itu boleh dan itu boleh menjadi wasilah mencari keuntungan karena manfaatnya untuk muktarid. Jadi yang di posisi ini yang merupakan debitur tentunya sesuai yang di buku bank juga adalah bank. Kita adalah krediturnya, kita meminjamkan bank. Berarti bank boleh mengenakan biaya apa saja karena dia termasuk ke dalam muktarid. Jadi boleh.
يجوز للمؤسسة بذل الخدمة التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب الحساب الجارية بمقابل أو بدون مقابل. Jadi bank atau lembaga keuangan boleh mengenakan biaya yang berkaitan dengan misalnya untuk ngambil cash dari ATM misalnya kena 6,5 itu boleh di mukobil, jadi boleh dengan cost. Ya contohnya itu ya, transfer antar bank. Karena dalam transfer antar bank kan satu akadnya adalah bank ini membayarkan utangnya kepada kita lalu ditransfer ke bank yang lain. Ada cost 6.500 boleh. Atau misalnya penggunaan juga biaya biaya pembelian buku cek, lalu biaya-biaya kartu ATM dan semacamnya. Dan tidak masalah kalau misalnya ada pemisahan seperti kartu Gold Premium, kartu Black dan lain sebagainya. Wala mani min an tumayyizu ma baina ashabil hisabat jariyah fi ma yata'allaq bi janibil ida. Jadi wasahab. Jadi nilai transaksi itu boleh menjadi standar pemisahan kategori nasabah, misalnya Black, Platinum, Silver dan lain sebagainya. Atau misalnya juga seperti pengkhususan ruang khusus untuk nasabah-nasabah premium lah ya. Atau misalnya pemberian cek khusus, atau misalnya seperti kartu kredit, mungkin kartu kredit beda ya, atau misalnya kartu debit atau debit premium yang biasa kita lihat di YouTube dan lain sebagainya yang memiliki limit transaksi yang berbeda, itu juga boleh. Jawa Isal Korot, tidak boleh bagi lembaga keuangan untuk memberikan hadiah kepada para pemilik rekening giro karena dia punya rekening giro. Hadiah baik fisik atau keuntungan finansial atau jasa manfaat yang tidak berhubungan dengan titipan. Jadi contohnya ya tiba-tiba nasabah premium dapat mobil atau misalnya dapat kiriman-kiriman hadiah tahun baru dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Atau misalnya layanan yang aslinya biayanya segini lalu berkurang karena misalnya sudah jadi nasabah selama beberapa tahun. Itu juga tidak boleh. Misal i'fa min rusumil bitaqatil i'timan. Jadi misalnya tidak ada kos untuk kartu kredit atau misalnya mendapatkan jasa gratis untuk sonadiq al-amanat. Jadi safe deposit box. Jadi kalau misalnya dapat hadiah layanan safe deposit box karena sudah menjadi nasabah selama beberapa tahun, tidak boleh. Rusumul hiwalat, rusumul khitabat doman. Nah ini maksudnya ya seperti jasa-jasa biaya transfer atau misalnya kalau misalnya kita bikin LG letter of guarantee tiba-tiba gratis, dan temadat itu contohnya adalah LC letter of credit. Tapi yang tidak termasuk ke dalam kategori di atas adalah sesuatu yang umum. Jadi siapapun yang nasabah bank meskipun tidak punya rekening giro atau misalnya punyanya rekening tabungan biasa tapi dia dapat, itu boleh. Jadi khusus untuk semua nasabah. Rusum sahbit naqdi, rusum al-ma'khudh ala sahbit naqdi bil bitaqat min ajhizati surf al-ali ujur al-khidmah wa hiya munfasatun an al-qarad. Biaya tarik tunai boleh karena dia terpisah dari qarad. Yajibu ayyakuna ar-rusum al-mafrud ala sahbit naqdi bil bitaqat al-i'timaniyah min ajhizati surf al-ali mablaqan maqtu'an. Jadi biaya tarik tunai atau biaya transfer juga termasuk. Itu harus merupakan fixed cost ya, misalnya 6,5, dan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah yang diambil. Fi hudud ujratul mithal al khidmah dunal istirbah minal qard. Jadi khusus untuk biaya tarik tunai itu jasa, tidak boleh mengambil keuntungan dari akad qardnya. Jadi tidak boleh, contohnya adalah dipersenkan dari jumlah
dari jumlah pinjaman itu tidak boleh. Atau sebaliknya berkurang juga. Wala yajuz rabtur rasm bil mablaq al-mashub. Nah, itu tidak boleh diikatkan dengan mablaq al-mashub. Jadi jumlah yang diambil, jadi tidak boleh dipersenkan dari jumlah yang diambil. Wala yajuz lil muassasah tahayyul bi wad'i syara'ih lishab min ajli tikrar ujrah. Jadi dia tidak boleh melakukan siasat untuk meribet-ribetkan proses pengambilan biar ujrohnya berlipat-lipat. Kama la yajuz mura'at zaman sadat il mablaq al mashub. Jadi contohnya adalah ini khusus kartu kredit ya. Maaf saya lupa jadi kurang nyambung. Jadi kalau kartu kredit itu tidak boleh mengambil keuntungan dari korot dengan cara mengambil persenan dari uang yang diambil. Lalu kemudian yang berikutnya adalah melakukan proses yang membuat ribet pengambilan, akhirnya ujurnya berkali-kali. Lalu yang berikutnya adalah tidak boleh memperhatikan kapan dia jatuh tempo. Jadi kalau misalnya ngambil uangnya di bulan Januari dan dia nanti jatuh temponya di Desember, dia lebih murah dibandingkan kalau misalnya ngambil di Desember. Itu juga tidak boleh. Karena itu termasuk ke dalam riba juga. وفي حالة اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد. Kalau ngambilnya beda mata uang, maka dia harus dengan harga pas hari itu. Jadi tidak boleh dengan harga misalnya 1 bulan sebelumnya dan macam-macam segala macam. Ada standar khususnya, yaitu standar nomor 2, yaitu standar kartu debit dan kartu kredit. Kashful hisabat bainal muassasah wa marasidiha. Jadi untuk menutup pembayaran bunga antar bank dan pengiriman ini sih lebih seperti pasar uang ya, atau misalnya layanan-layanan khusus antar bank. Jadi ini tidak terlalu tidak terlalu ini buat kita gitu. Tapi ini bisa kita lanjutin sedikit. Dar an daf'il faidah bainal muassasah wa marasidha fa innahu la ma'na min an tattafiq al muassasah ma ghayriha min al bunuk al murasalah al taqdid man kashafa min hisabat ahadihima adal akhar min duni taqadi fawaid. Jadi setiap bank itu wajib melakukan penitipan atas bank lainnya. Nah, ini adalah skema bagaimana dia tidak boleh membayar riba kalau misalnya ternyata ada limit yang terlewati atau segala macam. Ini mungkin saya belum mempelajari secara dalam. Kalau yang ini karena ini kan termasuk dalam sistem perbankan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustaz Devin atas penyampaiannya. Luar biasa, banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin langsung saja Ustaz Devin, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan, kemudian mungkin bisa langsung dijawab. Yang pertama dari Saudari Melati. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustadz, kalau lupa nominal persis hutang, baik yang meminjamkan maupun yang pinjam, kira-kira hanya ingat utangnya sekitar 60.000. Bagaimana solusinya Ustadz? Barakallahu fiik. Jadi ini ada 2 orang dan saling lupa jumlah total hutangnya itu berapa. Betul Ustadz? Ya diperbolehkan untuk membayar utang sesuai yang diingat aja ya. Jadi sesuai kesepakatan saja itu sudah termasuk usulah dan itu boleh. Berarti sesuai kesepakatan Ustadz ya. Jadi Ya, maksudnya kesulh. sesuai yang mereka ingatnya aja berapa gitu. Yang penting sama-sama ridho seperti itu Ustadz ya. Betul, penting sama-sama itu. Thayyib. Jazakumullah khairan. Semoga terjawab. Saudari Melati. Kemudian ada dari Rahadian Oktariono. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama,
Tadi ada yang menarik terkait larangan menggabungkan akad qard dan ujrah. Misalnya dalam skema anjak piutang. Ada salah satu peer-to-peer syariah yang menggunakan skema anjak piutang. Ini terlarang ya Ustadz? Sebenarnya di fatwa DSN MUI itu diperbolehkan ya, saya juga tidak tahu kenapa. Tapi Afwan Ustadz, kalau saya mungkin bisa dikasih lagi. eh, di DSN MUI itu ada fatwa yang membolehkan, fatwa nomor 67 kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang bisa mengingatkan nanti. Tapi pendapat saya sendiri ini sudah jelas, sudah termasuk ke dalam BO salaf yang diharamkan ya, karena memang asal kenapa dia mau melakukan ajak piutang itu kan karena ditalangin sebenarnya, makanya ini masih termasuk. Dan ujroh wakalahnya itu kan sebenarnya hanya pengikut gitu loh, pengikut untuk melakukan penagihan, padahal sebenarnya diinginkan kan lebih pentingnya tuh lebih kepada talangannya, karena kalau misalnya dia nggak butuh talangannya, dia nggak bakalan datang ke ajak piutang gitu, kasarnya seperti itu. Pertanyaan keduanya apa Mas Fatih? Yang kedua adalah kantor saya menggunakan rekening transaksi dan payroll bagi para karyawan di salah satu bank syariah. Kemarin, perusahaan dikirimkan kalender dan notebook. Apakah kalender dan notebook ini tidak boleh diterima? Jazakallahu khairan, Ustaz. Untuk payrollnya, rekeningnya berarti wadiah ya, ininya berarti ya. Mungkin Mas Rahadiannya bisa jawab. Mas Rahadian, mungkin bisa dibantu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah Ustadz, untuk payrollnya kita wadiah, tapi untuk kalender ini diberikan ke kantor Ustadz. Dan rekening kantor pun wadiah juga Ustadz. Ini wadiah juga ya. Wallahu alam, kalau menurut standar ini kan memang karena dia korat kan tidak boleh diambil, apalagi ini kan khusus nasabah tertentu, sebaiknya dihindari saja. Baik Ustadz. Syukran jazakallah Ustadz. Oh iya. Ustaz Devin, mungkin headsetnya bisa dikencangkan lagi. Suaranya menggema. Oh iya, mungkin karena saya lagi pilek juga kali ya, suaranya jadi agak sedikit ini. Ada dengungan-dengungan dari HP-nya, dari laptopnya. Ya itu saya lagi pilek, kurang sehat. Sekarang Bukan, udah nih, jelas belum kayaknya dari suaranya? headset. Sudah. Ya, udah saya gini aja dulu. Ada pertanyaan lagi dari Abdul Fikar. Izin bertanya Ustaz, apakah GoPay dan sejenisnya merupakan akad qard atau akad bay istijar? Kemudian apa ya Ustaz standar khusus yang membedakan mana yang akad qard dan akad bay istijar? Dan apakah manfaat yang tumbuh ke istijar bersifat legal? Kalau nanya pendapat pribadi saya tentang e-wallet, e-money dan segala macam ya, saya menguatkan justru pendapat yang dia akad sorof. Jadi akad pertukaran antara dua mata uang yang berbeda bentuk tapi satu jenis. Jadi rupiah yang kita top up ya bentuknya bisa uang kertas kan, kalau misalnya top up lewat driver atau misalnya kita transfer lewat rekening bank dalam bentuk uang yang kita itu berubah menjadi digital currency. Bukan kripto ya, tapi digital currency. Jadi rupiah dalam bentuk digital. Jadi saya tidak mengambil yang baik wal istijah dan korat. Bisa Mungkin dikelaskan lagi suara Ustaz, terputus. oh terputus. Baik. Hmm. Ya, sudah kedengeran? Sudah. Ya. Jadi saya mengambil pendapat yang sorof karena pertama di peraturan Bank Indonesia yang tahun 2018 itu tentang imani memang dia merupakan merupakan uang yang bukan simpanan dan yang peng, apa pen,
penyedia jasa e-money itu disebut dengan penerbit. Jadi dia menerbitkan uang digital atas izin BI. Jadi BI itu memang memberikan izin khusus kepada mereka untuk menerbitkan rupiah. Mungkin pasti ada pertanyaan ya, kok nanti kayak gitu uangnya berdobel-dobel gitu loh, apa nggak inflasi? Nah, uang yang diterima lewat BI, lewat platform-platform e-money ini, sebagian besar itu ditaruh ke instrumen khusus pemerintah yang emang khusus untuk narik uang. Jadi uang yang ditarik itu gak bakalan masuk ke masyarakat lagi, kecuali kalau misalnya pemerintah lepas. Jadi justru ini adalah salah satu siasat pemerintah untuk mengurangi inflasi dan juga untuk menguatkan cashless transaction. Mungkin salah satunya juga karena COVID dan segala macam. Jadi saya tidak mengambil biaya wal istijar dan korot. Mungkin belum jelas atau bagaimana? Apa Ustaz? Kalau manfaat yang tumbuh sendiri dari akad sorof itu hukumnya gimana sih? Itu tidak tumbuh sendiri Pak, itu pemberian lewat biaya cost marketingnya mereka. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya saya lihat ya, saya kan pernah lihat prospektusnya Buka, mungkin tahu Bukalapak. Nah itu kan mereka biaya marketing itu besar sekali, bahkan hampir nyaingin jumlah asetnya. Kalau gitu berarti itu boleh Ustaz, diskon-diskonnya yang diterima dari GoPay dan sejenisnya. Wallahu alam, pendapat saya boleh. Mungkin bisa merujuk Nah, kepada lain. Wallahu alam. syukron Ustaz. Itu aja Ustaz. Thayyib, jazakallah khairan Ustaz Devin atas jawabannya. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan baru untuk kita semua. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz Devin dari saudari Hana. Apakah pembelian barang atau apapun secara kredit itu sudah pasti riba? Wallahu alam tidak ya, karena kalau tidak berarti nggak boleh sama sekali ada skema bayar ajil. Padahal ya di zaman sahabat atau di zaman Nabi SAW ya semua pembelian juga tidak selalu tunai gitu kan. Bahkan salah satunya adalah akad salam. Man aslafa fi syai'in fa yustifi kaidin ma'lum wa wazn ma'lum ila ajalin ma'lum. Jadi tunda itu boleh. Yang tidak boleh adalah penambahan-penambahan tertentu yang bersifat riba, contohnya denda keterlambatan dan lain sebagainya. Sudah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz, apakah dengan adanya jaminan kembali uang yang hilang dari GoPay bisa kita pastikan akadnya adalah core? Memangnya ada jaminan ya? Saya baca di syarat dan ketentuannya itu tidak dijamin Pak. Jadi kalau hilang ya hilang saja gitu. Meskipun mereka pasti berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan. Tapi tidak Tapi dijamin. apabila ada ketentuan itu ke depannya, bagaimana Ustaz? Peraturan BI-nya tidak membolehkan, dan salah satu bukti kenapa dia tidak begitu pun karena lembaga penjamin simpanan tidak dimandatkan untuk menjamin uang GoPay. Jadi mereka memang tidak dijamin. Untuk saat ini Jazakallah seperti khairan Ustaz atas jawabannya. Insya Allah sudah cukup jelas. Kemudian ini ada pertanyaan Ustaz, tapi keluar tema. Pertanyaan beliau adalah, apakah kita boleh berinvestasi di aplikasi reksadana, semisal Bibit, dan adakah reksadana syariah? pendapat saya pribadi, boleh investasi kalau di reksadana syariah. Itu pendapat saya pribadi. Salah satunya karena memang mereka kan mempunyai dewan pengawas syariah, dan mereka diwajibkan manajer investasi dalam reksadana itu untuk melakukan pembersihan pendapatan non halal. Itu wajib dimandatkan oleh peraturan OJK. Jadi mereka tidak bisa sembarangan kalau misalnya mau menerbitkan reksadana syariah. Itu pendapat saya sih. Apakah reksadana yang labelnya syariah itu sudah memenuhi ketentuan di atas? Ya, karena itu peraturan POJK. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saya membuat layanan simpan uang dalam jangka waktu tertentu yang total uangnya akan diubah menjadi produk dagangan saya. Pertanyaannya, apakah boleh saya mengambil potongan dengan alasan jasa simpan? Mana ya? Terus tidak paham. Ini yang bertanya boleh.
Afwan Ustaz, terputus suaranya. Mungkin yang nanya boleh sebut apa, menjelaskan ini bagaimana, saya nggak tergambar gitu. Halo. Ya. Iya, jadi kan saya jualan emas. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang nggak bisa beli emas dalam geraman besar. Akhirnya saya membuat layanan simpan uang dulu. Simpan uang dalam waktu 3 bulan. Nah, tapi per bulannya saya kasih potongan 5.000 karena jasa saya nyimpenin uang mereka. Itu apakah boleh? Ketika jasa nyimpan ini berarti belum ada pembelian emas kan ya? Belum. Jadi cuma nyimpan uang. Nanti pembeliannya pakai harga ketika uangnya sudah cukup. Iya. Ya, wallahu a'lam, sedengar saya yang Ibu beri. Ini tidak dengan lembaga tertentu kan ya, maksudnya Ibu hanya layanan pribadi gitu. Iya. Wallahu a'lam, boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Taib, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak salah, qard ini termasuk akad tabarruk. Bolehkah kita mengenakan denda pada peminjam dan dananya untuk sosial saja? Jadi hanya sebatas untuk didisiplinkan saja. Kalau boleh, bagaimana sistem pengenaan dendanya? Boleh, wallahu a'lam. Ini disebutkan juga di standar AWV juga ada, tapi bukan di standar yang ini ya. Nanti ada standar yang lain. Diperbolehkan untuk pengenaan sistem pendendanya, boleh persenan, boleh tetap. Jadi dia boleh dua-duanya, tapi harus dipakai untuk dana sosial. Ini sepakat AWV, DSN MUI, sepakat uangnya hanya boleh untuk sosial. Jadi tidak, dan sosialnya benar-benar sosial ya, bukan yang sosial tapi malah promosi besar-besaran gitu. Jadi boleh tetap nyantumin namanya. Jadi memberikan boleh memberikan keterlambatan apabila tasarrufnya untuk sosial tidak apa-apa Ustaz ya? Insya Allah nggak masalah. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Mau tanya beda wakaf dengan hibah. Apa benar wakaf nanti boleh diambil atau digugat oleh ahli waris untuk diambil lagi hak kepemilikannya? Wakaf dan hibah perbedaannya. Hibah itu perpindahan aset dan manfaat. Wakaf itu yang berpindah pun manfaatnya berpindah di jalan yang kita pilih, tapi barangnya berpindah bukan kepemilikan siapa-siapa. Jadi wakaf itu tahbisul ain wa tasbilul manafi'. Jadi hartanya kita keluarkan dari kepemilikan kita, tapi tidak berpindah ke kepemilikan orang lain. Manfaatnya di jalan Allah. Sementara kalau atau tidak harus jalan Allah, tapi di masrufat yang kita tentukan atau tempat yang kita tentukan. Sementara kalau hibah itu ya berpindah semuanya, baik kepemilikan, hak manfaat dan lain sebagainya, berpindah semua ke yang menerima. Jadi memang berbeda. Kalau apakah benar wakaf nanti boleh diambil atau diikut sama ahli waris? Ini susah juga, karena yang problem yang terjadi di Indonesia ini kan memang karena wakafnya tidak disurati. Jadi tidak ada suratnya, ahli waris menuntut. Apakah boleh? Aslinya tidak boleh. Jadi nggak boleh diambil lagi sama ahli waris. Itu pendapat yang kuat kayaknya dan yang berlaku di Indonesia. Cuman yang sangat disarankan untuk menghindari kejadian seperti ini adalah tolong disertifikasi harta wakafnya itu biar mendapatkan perlindungan negara melalui Badan BWI. Tayyib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan hukum transaksi yang sedang viral Ustaz, yaitu transaksi NFT. Mungkin bisa untuk kasih pandangan untuk kita semua Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah nggak berani. NFT ini memang ini ya, maksudnya berat
dalam artian begini, NFT ini akan dipakai di masa depan, pasti ada yang pakai NFT, bukan pasti ada akan dipakai. NFT ini pasti akan menjadi salah satu instrumen utama transaksi digital masa depan, NFT itu. Jadi dia bisa menjadi pengganti tiket, pengganti QR, menjadi bukti kepemilikan dan lain sebagainya. Itu bisa. Makanya pertanyaannya adalah tujuannya adalah bagaimana kita tuh melihat NFT gitu. Karena kan NFT kan dilihat future values-nya. Sementara ketika kita membeli NFT, kita nggak tahu apakah NFT yang kita pakai ini apakah dia akan terpakai di masa depan atau dia justru malah nilainya zonk nol dan menghilang. Jadi disitulah yang menjadi apa ya problemnya gitu dalam hukum syariahnya. Nah, saya punya tulisan singkat gitu, mungkin bisa dilihat di Instagram saya atau di akun Instagram Fikih Muhammad Kontemporer yang singkat tentang NFT. Kira-kira pertimbangannya seperti itu. Apakah memang kita beli ini karena kita berharap harganya naik dan segala macam, atau memang kita melihat ada nilai manfaatnya gitu. Contohnya yang misalnya yang beli foto bulan yang lagi viral, tapi dia tahu oh ini bisa jadi meme, nah itu mungkin nilai apa hukumnya berbeda lagi. Allahu a'lam, karena nggak berani menghukumi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian yang terakhir insya Allah Ustaz, ini ada tanggapan pertanyaan yang tadi berkaitan dengan penjaminan uang kembali di GoPay. Di sini dijelaskan bahwasannya sudah ada fitur jamin uang kembali bagi GoPay plus nggak akan dibaca, HP-nya hilang dan akun akan saya tidak bertanggung jawab, atau ada kecurangan dari driver sehingga harusnya saldo belum berkurang. Apakah dengan hukumnya bisa berubah Ustaz? Akunnya dibajak itu kan nanti diurus dulu, jadi sebenarnya bukan pengembalian tapi lebih kepada mereka tuh memang akan mengurus fitur IT-nya dulu. Jadi kalau misalnya setahu saya ya Bisa diulang lagi Ustaz? maaf, setahu saya sih tetap mereka tidak, itu bukan jaminan sebenarnya ya, apa namanya, kalau HP-nya hilang ya memang kan akunnya kan bisa dikembalikan gitu loh, jadi kan terikatnya itu kan ke akun bukan ke HP. Jadi kalau misalnya nomornya sama ya tetap bisa ini. Nah, akun digunakan saat tidak bertanggung jawab ini berarti apa gitu? Kalau misalnya di bank itu atau misalnya di lembaga lain kan kalau misalnya memang digunakan tidak bertanggung jawab nanti kan di tracking, nanti dicoba ditarik dikembalikan gitu. Kalau kecurangan driver berarti driver itu kan sebenarnya dia bagian dari GoPay, apa dari perusahaan Go itu sendiri. Jadi ya kecurangan dia bisa dianggap tanda kutip kecurangan dari Go juga. Jadi kalau misalnya dia menjanjikan uang kembali, nanti emang itu kewajiban GoPay karena apa bukan kewajiban GoPay, kewajiban perusahaan Go tersebut karena memang driver kan bagian dari dia. Nanti insya Allah drivernya yang dihukum dan segala macam. Kalau akunnya dibajak itu kalau tidak salah ada pasalnya, kalau misalnya vendor pihak ketiga itu memang tidak melakukan keamanan secara baik, itu memang dia yang nanti dikenakan penggantian. Cuman saya nggak tahu ya memang apakah memang ada. Kalau saya lihat sih tidak ada saat ini ya, karena saya lihat di SK-nya itu semua saya baca dari atas sampai bawah itu tidak ada. Halo, kedengeran suaranya? Cuma mic-nya itu Oh ini putus-putus di sini suaranya, suara antum juga. Kayaknya sinyalnya lagi jelek ya. Halo, kedengeran? terdengar. Dengar. Tadi sampai mana ya? Ya. Tadi nanti saya baca lagi deh. jawab. Jadi mungkin nanti bisa dikaji kembali ya terkait bagaimana fitur jaminan uang kembali yang telah ditetapkan oleh GoPay sehingga nanti ke depan bisa
ada penyesuaian lagi dalam jawabannya atau dalam penjelasan terhadap hukumnya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Bagaimana sikap kita jika fatwa MUI berbeda dengan apa yang kita pelajari? Contohnya ulama yang kita percaya mengatakan haram, tapi MUI bilang hal yang lainnya halal. Siapa yang harus diikuti? Itu pertanyaannya susah juga, tapi gampangnya seperti ini. Kalau misalnya kita boleh menggunakan fatwa siapapun, tapi kalau misalnya kita berada di pengadilan, pasti fatwa MUI yang dipakai. Itu aja jawabannya. Oke, siap. Jadi Jazakallah pertimbangkan khairan juga Ustaz atas ketika menggunakan fatwa itu bahwa ketika kita masuk ke badan arbitrase, fatwa MUI yang akan dikuatkan oleh majelis hakim. Tayyib. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian ini ada Ustaz, ada tambahan, ini bukan pertanyaannya, hanya sebatas insight untuk kita semua. Ada jaminan untuk GoPay. Yang pertama, serangan brute force. Yang kedua, pengguna kehilangan perangkat seluler. Ketiga, pesanan melalui aplikasi Gojek tidak diantarkan. Yang tidak dijamin, satu, kelalaian konsumen. Dua, kasus penipuan. Tiga, phishing atau kegiatan mencurigakan. Force-nya apa ya? Apakah serangan hacking atau gimana? Ya, seperti itu mungkin, Ustaz. Serangan hacker-hacker itu. Kalau pengguna kehilangan perangkat seluler itu kan akunnya kan tidak hilang gitu. Jadi memang bukan jaminan juga, itu cuma mengembalikan hak dia. Karena sesuatu kan GoPay cuma membantu untuk mencarikan harta dia gitu kan, memang bukan pinjaman. Lalu kemudian pesanannya melalui aplikasi Gojek tidak diantarkan. Ya kalau tidak diantarkan berarti kesalahan mereka harus dikembalikan gitu. Jadi saya juga bingung, ini bukan jaminan sebenarnya. Jadi bagaimana Ustaz Afan? Mic antum Jadi bisa ini dibilang baikin dulu. jaminan juga tidak gitu, karena yang nomor 2 itu kan dia yang hilang kan HP-nya bukan uangnya, jadi ya dikembalikan ketika dia pakai perangkat baru itu ya boleh gitu. Terus yang nomor 3 itu pesanan melalui aplikasi Gojek tidak diantarkan, kan memang tidak diantarkan, berarti memang harus dikembalikan uangnya gitu. Jadi itu buat saya ya bukan jaminan. Kalau brute force-nya saya belum tahu, mungkin nanti saya baca-baca lagi deh ketentuannya, ketika lagi ada waktu saya akan baca lagi di ketentuannya. Saya lihat di SK-nya sih nggak ada ya. Kalau di SK-nya secara komplit dibaca nggak ada. Jazakallah Ustaz, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa sedikit antum kasih hasil riset antum Ustaz di pertemuan selanjutnya insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz Devin dan teman-teman semua atas kehadirannya dan partisipasinya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung kegiatan pada pagi hari ini, dan tidak lupa kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada panitia serta taklim hormat kami kepada Ustadz Devin yang telah memberikan wawasan baru untuk kita semua, dan insya Allah diskusi ini akan dilanjutkan di kesempatan lainnya. Jadi teman-teman tetap bisa mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan oleh teman-teman dalam kajian ke depannya. Dan adapun nanti yang berkaitan dengan jaminan GoPay ini, insya Allah akan disajikan lebih komprehensif lagi setelah adanya riset yang dilakukan oleh Ustadz Devin. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu baru ataupun tambahan wawasan untuk kita semua, sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih mawas diri dalam akad transaksi syariah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fathi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.